uling ijo pes nedal sing dadi pikir daya cening ide aja nggak bisa mikir uling ijo pes nedal. Itulah mujizat yang bahasa Jawa itu, itulah mujizat Sang Hyang Widiwasa. Sekarang cening astung kare anugerah itu Sang Hyang Widiwasa, cening mempunyai sanggah sampun, ladang sampun linggah, dari segi rumah sampun, dan kuang cening ken arte brana sanggup dan berpikir untuk bisa ngentek linggih. Hari ini tidak ada sesuatu itu tidak ada sesuatu itu terjadi tiba-tiba gitu ya. Pasti sudah ada yang merencanakan. Kalau nggak kita merencanakan itu Sang Hyang Widiwasa. Nih, mungkin Ida akan jelaskan. Napi yang dipertanyakan oleh Bu Sayu ini adalah pemikiran cemerlang menurut Ida. Bu Sayu tadi berpikirnya begini. Semeton Hindu Jawi bisa ngentek ligih, kenapa di sini umat kita nggak bisa, kan gitu dah. Sedangkan Astung Karo di sini kemakmuran, kemudian kecukupan lah dening sandang papan pangan kan gitu. Nah niki sekarang yang penting ya, yang penting diketahui bahwa tingkatan upacara itu ada nista, madya, lan utama. Tapi ide coret lah, jangan nista, Banten pokok gitu. Karena nista ini kesannya kok jelek gitu ya, karena yang nggak paham. Sebenarnya nista itu bukannya jelek, tapi nista itu adalah pokok. Promo di Wonosobo kemarin, ide di Wonosobo kemarin melaspas ngentek ligih juga. Kalau diajarin umat Hindu Jawa seperti Hindu Bali, wah mental gitu. Nah mungkin begitu juga karena ada di sini sarang ngakide, kita lihat kemampuan ada berapa, ada seberapa kemampuan itu. Jadi kalau menurut ide pribadi dan sudah ide terapkan di mana-mana, kalau misalnya belum dipelapas sekalian ngentek ligih. Karena perbandingannya gini, kalau misalnya melapas habisin misalnya 7 juta, kan? Tapi dengan ngentek ligih mungkin nambah 1 juta atau 2 juta. Paham ya? Tapi kalau cening melapas saja ya habisnya 7 juta. Besok nangun karyo lagi ngentek linggih bisa 15 juta bisa. Kendang. Karena kembali malih uling dasar kendang. Nah, itu bagus. Nanti kita bisa bicarakan masalah Banten ya. Konsultasi ke Griyo boleh. Lewat apa sekarang boleh karena lebih praktis gitu. Karena yang ide inginkan, kenapa ide membicarakan itu terlebih dahulu? Karena gini, karena dengan adanya ngentek linggih, satu entek linggih ide betara ring angge sariran cening, seradah cening memang sampun. Ide takutin ini alit-alit, kena pengaruh di jalan, loncat pakar itu yang itu yang pertama. Yang kedua, entek linggih adalah entek kemertaan cening, jangan sampai nanti cening sudah punya 10 hektar, 5 hektar, tapi hasilnya hijau nih, ragat kuah doyan rangkat gendeng, mangde mesari kalian. Jadi makin lebih bagusnya kita mengadakan Dharma Dula aja ya Bu ya, Dharma Dula aja. Nah amunika dumun pembukaan ide ya ning wenten malih saur pitaken ya, taris monggo. Tapi yang Hindu Jawi nopo ngertos kali bahasane Romo titik-titik ya, rodok dipasak-pasake ngono ben ngertine ya. Pasak-pasake ya lho ya. Nah itu. Tapi Romo ngomongi Hindu Jawa ngono ki aja ketun sampean. Aja ya. Nggih, artinya kan kadang-kadang bahasane Romo membanding-bandingkan ngono. Engko tekan omah Romo aku dibanding-bandingke nang kono kuwi. Bandingane elek meneh aku. Piye, Dok? Ya aja ngomong dibanding-bandingke ya. Artinya sampean kudu belajar.
Nggih. Jadi nggih, bagus. Jadi begitu. Kemarin itu membangun sebuah gelung. Ini ada anak-anak ide di sini ya. Itu modalnya piro le gelung mulai. Pertama kali nyekel duit piro? 3 juta. Ide kan tadinya Medito Yatra ke sana sembahyang. Ide lihat tuh dan orang itu niki loh. Ide dari kecil tukang ukir, tukang bikin pura, ngelihat pura terlantar begitu kan di sini sakitnya di sini gitu. Sakitnya di sini gitu. Begitu Ide habis sembahyang terus melihat puranya gelungnya nggak peragat gitu kan, terus tingginya lung kemudian perantos sampai berat, Ide langsung bilang wow gitu. Banyak pasti lunak nih. Hanya modal piro gile? Modal 3 juta. Ide langsung gini. Nah, ini ada gelung. Sudah 2 tahun ngangkrak ini. Koriagung itu. Ini kalau dihitung, ini kalau Romo sendiri yang hitung ngabisin 650 juta. Kalau Romo punya tender ini, Romo tender 450 udah paling minim. Romo gitu, Ide gitu. Ayo, mau nggak berjuang untuk ini? Oh nggak berani. Waduh mau, saya orang umat kami sedikit, kemudian kami hanya kerjanya buruh. Baik, kira-kira kapan mau dijadiin? Nah itu, Romo gitu, Ide gitu. Kapan mau dijadiin? Punya target kapan? Target 10 tahun. Berani nggak kalau ini selesai? Mau nggak kalau ini selesai 5 tahun? Mau Romo. Gitu kan umat-umat di sana. Baik. Kalau mau nggak ya dengan Romo? Gitu. Mau bareng-bareng ayah? Mau gitu. Akhirnya apa? Ide putuskan hari ini kalau mau yang ngayah, siapa yang mau belajar ngukir? Saya. Termasuk ada Mangku Anom di sini. Mana Mangku Anom? Di belakangnya. Itu yang ngacung. Saya mau ngayah ngukir. Saya mau belajar ngukir. Nah, hari ini Mangku Anom udah gak pernah di rumah. Keliling udah ngukir sekarang. Walaupun Hindu Jawa. Ide yang ngajarin, Ide Pasupati dalam 1 bulan bisa. Nah, itu akhirnya itu kasih target. Siapa yang mau ngayah 4 orang? Ada Nak Seno, ada Mangku Anom, Mangku Timin. Ini ikut Mangku Timin mana ini? Ikut Mangku Timin. Kemudian ada Nak Triyono. Kemudian ada namanya satu lagi itu tukang plasternya siapa? Katno. Nah itu ada 6 orang, 4 orang yang tukang ukir, 2 orang yang tukang plester. Kami sanggup mau. Kalau sanggup sampean, Romo akan buktikan dalam 1 tahun gelung ini akan jadi. Itu uangnya 3 juta. Piro ya? 3 juta ya? Megang uang 3 juta loh. Gelung itu kalau dibuat itu senilai 450 juta. Dari mana itu? Tapi keyakinan itu pasti bisa. 1 tahun nggak nyampe jadi. Pun boleh nggak? Uling hijau pesnya tuh. Sing dadi pikir tuh. Daya ceneng ide aja nggak bisa mikir uling hijau pesnya tuh. Itulah mujizat yang bahasa Jawa itu, itulah mujizat Sang Hyang Widiwasa. Sekarang ceneng astung kare anugerah itu Sang Hyang Widiwasa, ceneng mempunyai sanggah sampun, ladang sampun linggah, dari segi rumah sampun, dan kuang ceneng ken arte brana sanggup dan berpikir untuk bisa ngentek linggih. Sanggup dan ibu-ibu ini orang sanggup, bapak-bapak di belakang. Sanggup gak kira-kira? Kalau sanggup, itu akan didengar oleh Sang Hyang Widiwasa malam ini. Yang ceneng orang gak bisa, bisa. Yang ceneng orang ngidang, yang ngidang. Yang ceneng orang sing, yang sing. Yang ceneng lagu ya ragu. Ragu.
Apa buin doane ben sebilang Ido Betaro boleh SMS sering itu. Radu singgih berando singgih Betaro sapunapi nenten ketulung lancip inguh manira gitu. Dados inguh tuh gitu. Makejang aku sing lapis. Monto bo anugerahang bapa megenep pragat ngaku sing lapis. Man sapunapi Radu Betaro ya do ya kebang pang sing lapis kenten hati-hati makane do orang sing lah pipis wae ragam ngelah pipis metapo sing lah pipis jejaken keto nyen bango gitu karena napi doan raga napi rawas raga keto kebango oke nah mangkit sekenang niki ring wedo niki neng niki ring wedo sekenange wonten sabdo Pandito Ratu tan keni ulak-walik niki bahasa Jawi kuno. Napi ane rago orang nika ya rago orang sing ajak sing ya rago sekali ibros ibu sayu tadi jeg rago. Ya rago orang bisa jeg bisa. Entah dari mana dia kena hal bisa karete meneh hargane. Jeneng nawang harga karet kalau meneh ben puan ben telung. Itulah rencana Tuhan. Kemarin ide waktu napi astane mekarya di Puro Topeng itu harga sawit itu hanya 19.900 bahkan 1.700 tapi begitu itu nyepator puro itu membangun puro itu apa 3.000 mungkin sawit nggak pernah kebayang benar nggak? Itulah ulin drike kelicena ragu makin jeneng ngastiti bakti tahun depan mungkin manggil mersidaya ngecek pura ngentak ligeh langsung dengan sambilang suwir seneng ya sambilang neres dengan biasanya tel gitu bisa tel itu paham itu kucet biasanya 6 bulan nubuan tilah jering bulannya gitu tahu-tahu 3 bulan begede gitu nah itulah nggih nah itu nggih kita sahur pitaken aja wenten sane metaken hari iki sane pitaken tiang niki tinggal hari sa perkara mentek niki wau sedangkan umat tiang niki hanya seandainya mampu baru batas melampas tetapi makna pemelaspasan niku berkurang nggak untuk seandainya lebih sempurna untuk selinggih meter linggih maknanya yes. Oke, bagus Pak Adat. Ide kami hanya bisa melapas, napi kurang maknanya dengan melapas saja dibandingkan hendak linggih kan begitu. Dan ya, ada kurang. Cuma belum dalam tingkatan hendak linggih. Artinya melaspas niki mare melepas malu pedake contoh niki nggih contoh niki sira niki besik niki mah dengan contoh niki niki sane baju gadang niki bapak sira wasane Pak Andi contoh niki makin mekarya pura tekan mekarya sanggah nyerut kayu tahu-tahu sambil lawan nyerut Pak Andi ngentut restui wit gitu. Inilah yang dilepas malenya kan. Tekan ampun meraga suci niki bangunannya mungkin. Ampun meraga suci. Mara ada dia ngayang Ido Betaro. Kan dan dagingin di sini kita penyakit hilang kiapna. Kan niki ampun ngelepas male petake. Sudah bumi, sudah watu, sudah wanguna, sudah pering, sudah kayu niki. Pelepas malu niki.
mare dari dados perayangan, belum dados lingganan. Nah, pemelapas niki melepas male petake wewangunan abang wewangunane medados suci. Ya lingan badak disuci wewangunane. Kan belum menjadi linggian betara atau belum menjadi pelinggih gitu. Pelinggih niku kan berarti baru pelinggih itu berarti linggian betara gitu. Nah, jadi kalau sudah ngenteg linggih berarti memastikan inilah linggihan betara guru, ini linggihan betara yang, ini linggihan betara Tunggun Karang, contoh gitu. Nih. Nah, jadi maknanya sudah jauh sekali. Maknanya kalau pemelapas cukup hanya melapas, tapi belum disahkan. Paham ya? Kalau sudah ngenteg linggih, linggihan gedong ini adalah ide betara dalam, berarti sah sudah. Artinya ya kalau sebatas melaspas saja sampun ngenten niku ide betara nang mriki. Tinggal jeneng. Oh, begini, tinggal jeneng itu. Nah, dengerin ya, tinggal jeneng. Ide betara merage angrawang angruwung. Merage angrawang angruwung di mana-mana ada. Kan gitu. Nah, keberadaan beliau ini dalam kesunyatan, dalam kekosongan. Ampura ning dojo di pura. Nah, kan di batu nih ada ide betara. Kan di tengah yehe ada ide betara. Makanya ada namanya siwa toyang, siwa geni, siwa kan di mana-mana di tengah api ini ada ide betara. Tapi ide betara niki karena linggiannya marem lapas, kan cuma tempat ini bisa dilingganin oleh ide betara, tapi belum bisa menjadi tempat tinggalnya. Kan? Jadi tempat linggihan ide betara yang sah belum gitu. Karena ide betara ini ada di mana-mana. Nah, karena ide betara meraga kesunyatan, meraga suci nirmala, dengan kita turunkan sekarang ke dunia ini ke dalam skala. Beliau kan dinis kalah, dinis dia di kesunyatan. Sekarang turunkan beliau menjadi skala. Skala itu nyata. Karena turun beliau dari nis ke skala, inilah kena cengtaka. Beliau ini kena kekotoran dari ego-ego kita. Makanya perlu beliau nanti dibikinkan pelinggih yang suci. Sampun. Perlu nedunang ide betara. Sampun. Perlu diajak ke laut lagi disucikan. Kan ide betara meragu suci. Kenapa kita mandikan ke segara? Karena sudah turun ke skala. Kalau masih beliau dalam kesunyatan, ada batasan antara skala dan niskala. Tapi kalau sudah kita turunkan ke dalam skala, tidak ada batasan ide betara dengan kita. Inilah dekat sekali jadinya. Makanya di saat nedunang ide betara ini kan dan dilahirkan di saat ngentek linggih ini kan ngentek linggihnya lahirlah beliau dalam keadaan skala. Disinilah disebut dengan piodalan. Bahasa Jawa kuno yaitu medal. Medal ini keluar. Jadi beliau keluar lahir. Nah, baru kita punya betara pusah, betara desa, betara dalam. Kalau enggak, beliau ide betara Sangyang Widiwasa atau Sangyang Sangkaning Paran, tidak memiliki nama. Sampun? Angrawang angruwung bentuknya tidak ada. Tapi kalau sudah kita niskalakan, kalau kita sudah skalakan, kita bisa kasih nama beliau ini betara dalam, melinggih ring dalam. Ini betara pusah, melinggih ring pusah. Jadi
Dengan adanya ngentek linggih, kita bisa menskalakan ide Sang Hyang Widi dengan cara menggunakan daksina linggih. Itu. Kalau belum ngentek linggih dan wenangangan daksina linggih, bau sekali ide kan cokor idenya mau mendebek gitu. Nika wau wenangangan tapakan. Ampun, hanya napak gitu. Berarti tidak duduk atau tidak berlinggih, hanya berdiri gitu. Dan makanya nanti cening ada nadunang ide betara, ada ngemantukang ide betara atau nyimpen. Nah itulah ketika beliau mantukan ke dalam niskala, pulanglah beliau dalam kesunyatan. Di sini makanya di saat nadunang ide betara atau piodalan ini sebenarnya kita dekat dengan ide betara. Ya. Di dalam perwujudan ide betara kita bisa wujudkan dalam 3 bentuk. 3 bentuk perwujudan ide betara. Kuning. Pertama adalah prasasti. Apa itu prasasti? Ide betara kita wujudkan dalam bentuk sastra. Kemudian ada pratima. Ide betara kita wujudkan dalam bentuk patung atau arce. Kemudian ada pralingga. Mending pralingga. Pralingga contohnya batu besar. Makanya disebut dengan lingga yoni, gitu kan? Batu besar. Pohon yang besar beringin di tengah pura, gede mengkaput. Kain poleng. Itu adalah pralingga. Kalau orang nggak tahu, nak semeton itu takoni ngopo yo wong Bali gendeng ya. Lah ngapa? Lha kuwi kayu gede di sapu di poleng ngono kuwi. Nah, karena ya sing ngerti. Tapi yang raga sing nawang ono ngono gitu. Akhirnya jawabannya sih. Makanya inilah pralingga. Pralingga ini perwujudan ide Sang Hyang Widi Wasa dalam bentuk lingga-lingga. Contoh cincin itu pralingga, mirah pralingga, batu yang besar pralingga, pohon yang besar pralingga, kemudian apa, keris pralingga, apa lagi, apalah pralingga. Prasasti tersurat, arca terbentuk. Nggih. Ada. Nggih, mungkin ada yang bertanya lagi. Nggih. Kelahiran SD itu nggak pernah nyinggung ngajari perilaku sing lain karena dasar-dasar doang kan nggih. Nah, jadi kita kalau melastas tadi katanya baru tapatan. Selesai lastas, Ido Betaro kembali lagi ke Sunyan. Berarti kan Ido Betaro itu setiap harinya tidak ada di situ, berarti kan gitu. Nggih. Kalau lastas. Nggih. Nah, berarti keseharian kita di sini itu karena tidak ada betaranya, itulah terjadi soalnya kalau kasarnya untuk kaloan, api, katanya. Nah, tapi kalau kita sudah nyetek linggih, Ido Betaro itu ada linggihan di situ, ada tempatnya di situ. Berarti kalau memang di dalam berarti Betaro siwa wenten riko. Apa gitu maksudnya napi kenten napi kengken gitu atuh. Nggih. Becik pertanyaannya. Kalau tiang melapas, ide Sang Hyang Widi Wasa kan nggak ada di pura. Ya memang nggak ada. Tapi ide Sang Hyang Widi Wasa ingat kembali, beliau itu ada di mana-mana. Nggih. Kalau ide Sang Hyang Widi Wasa itu terus ada di dalam, sampean nggak iso keladang. Cening sing keladang harus setiap semangan ke pura, male bos giliran ide jago mesucian male jago ide tapi merayunan harus kan merayunan cenang rayunan. Ini permasalahannya. Makanya kita harus kembalikan beliau. Paham ya? Ketika beliau dalam kesunyatan, dalam nis beliau, bus di mana-mana. Ampunang ya di pura. Di kamar kecil cening ada. Kenden nggih. Nah, nike. Makanya ketika ngentak linggih, apa bedanya? Nah, ide. Ketika ngentak linggih, beliau punya kantor yang pasti. Kenden deh.
Kapan kita panggil, beliau datang ke kantornya. Paham ya? Ya, nggak mungkin ke Pak Bupati dia ke kantor kecamatan, nggak mungkin. Pasti kalau nyari bupati di kantor bupati, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Terus kalau bupatinya nggak ada, ya berarti bupatinya di Jakarta mungkin gitu, dalam kesunyatan gitu. Tapi kalau mau menghadap ke bupati harus ke kantor bupati. Nah, kenten, paham ya? Jadi jangan sampai nanti kata Ide Empu kalau belum lapas nggak ada Ide Betara di pura. Ide Betara itu ada di mana-mana, elingan. Tapi dalam kesunyatan atau nis, skalonya nggak ada. Kalau ada itu skalonya di pura cening nggak bisa bekerja. Kenapa? Contoh nanti kalau semeton Nindu Bali ya, kalau sudah ngentak ringgih nyejer 3 hari itu, ya semengan maturan, tengah maturan raceman, kan mau rayunan sore anu petengo malih anu bendelon baru nyimpan, berarti Ide Betara nyejer, itu ada Ide Betara. Jangan sampai ketika kita nyejer ketiga hari makin tedunang Ide Betara bendelon mare rago kepuro selama 2 hari ini puasa itu. Harus tiap hari gitu. Tapi kalau Ide memang tidak perlu makan, gitu loh. Tapi kita yang tidak memahami gitu, karena beliau dalam skala gitu. Ya. Nah, malih Pak ampun nge. Nah adat nge. Paham lah sedikit nge, nanti belajar bareng-bareng. Ide juga terus belajar.